ini bukanlah jenis pajak baru gitu ya. Hanya mekanisme pemungutannya aja yang berbeda, yang itu dilakukan oleh marketplace. Yes. Dimana kalau orang pribadi ini penghasilannya, jadi si penjual ini orang pribadi ya, penghasilannya masih di bawah 500 juta, maka ya tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Apabila penjual lupa untuk menyampaikan surat pernyataan, apa bisa minta maaf aja atau gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu besok enaknya main ke puncak. Halo Sobat Bijak, ya kan? Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di Bijak Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Apa kabar nih Sobat Bijak hari ini? Semoga Sobat Bijak semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu diikuti dengan kebahagiaan. Amin. Ya. Nah, Sobat Bijak, kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan tentang perdagangan online belakangan ini marak ya. Ya betul. Jadi banyak gitu, luar biasa. Bahkan pemberitaannya pun framingnya itu sangat beragam. Ada yang bilang tidak berpihak pada UMKM. Ada yang bilang UMKM dipajakin lagi. Wah, makin susah dong rakyat kecil gitu ya. Nah, untuk meluruskan semua simpang siur yang baru-baru ini terjadi di dunia maya, di episode Bijak kali ini kita akan mengupas tuntas isu yang sedang happening di dunia perdagangan online ini, atau yang nantinya akan kita sebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik, disingkatnya PMSE. Betul. Itu, bersama saya Suci dan juga Kak Ratri, kami adalah penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara, dan hari ini kita akan membahas ketentuan baru yang baru saja rilis, ya Kak Ratri ya. Iya, betul. Itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Ini sebenarnya tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Betul. Versi panjangnya ini. Sebentar saya ambil nafas dulu karena ini cukup panjang gitu judulnya ya. Jadi PMK 37 ini adalah tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik gitu. Dari tadi udah sebelah saya udah ada wajah-wajah cantik yang duduk dengan elegan tapi belum kita sapa. Ya kan? Kita sapa dulu Kak Ratrinya. Gimana kabarnya Kak Ratri hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terus semangat? Kalau saya alhamdulillah juga baik dan tentu saja bersemangat gitu kita kan. Mau memberikan edukasi ya. Iya, dan tentu saja kita hari ini kan kita bertemu pertama kali nih dengan Sobat Bijak. Betul. Dan pertama kalinya kita akan membahas tentang PMK 37. Ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, atau menyelam lebih dalam ke PMK 37, ada semoga tidak tenggelam ya kawan pajak. Jadi kita supaya mengapung dengan baik gitu kan, lebih baik kita ceritakan sedikit sebenarnya latar belakang dari ketentuan ini seperti apa Kak Ratri. Oke, baik Kak Suci, terima kasih ya. Jadi Sobat Bijak, sebelum kita membahas lebih lanjut bahasan tentang PMK 37 ini, yaitu tentang PMSE, disingkat aja ya. Iya, PMSE. Ya, tentunya ada hal yang melatar belakangi kenapa PMK ini diterbitkan gitu ya. Yang pertama adalah memfasilitasi peran serta masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan dengan membayar pajak. Jadi kan prinsipnya pajak itu gotong royong gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi. Nah, kepastian hukum ini maksudnya kan untuk yang pedagang online ini belum ada payung hukumnya gitu ya. Jadi diperluas. Ini beda dengan karena sistemnya beda dengan yang biasa kita lihat di jalan-jalan di pasar itu beda ya. Beda. Kemudian keadilan ini nanti kalau dulu kan pedagang offline aja nih Kak Cici yang dikenakan gitu kan ya. Nah, jadi biar adil, jadi ada payung hukum ini agar antara pedagang online dan offline sama-sama berkontribusi untuk negara dengan membayar pajak. Kemudian kemudahan dan kesederhanaan administrasi. Nah, kemudahan ini kalau dulu kan pedagang offline itu ngitung sendiri, setor sendiri gitu ya. Yang harus setiap bulan setor sendiri itu ya. Setiap bulan harus bolak-balik setor gitu ya. Nah, sekarang cukup dengan menunjuk tadi dipungut oleh pemungut atau pihak lain tadi, nanti
tinggal melaporkan saja. Oh, gitu. jadi memang lebih sederhana ya di Betul. sini dan lebih memudahkan Ya. bagi sobat bijak sebenarnya Betul. ya. Kemudian Oke. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Nah, karena sudah dipungut tadi, Mm-mm. maka nanti pedagang itu tinggal konsentrasi aja ke jualannya, Jualan. diperluas lagi gitu Jadi ya. tidak perlu mikir lagi ya tadi ya, Betul, saya ya. omset saya berapa gitu Iya, karena udah langsung udah dipungut. nggak perlu ngitung manual lagi. Kalau ngitung manual kan ada silap-silap gitu Iya, ya, ada iya, salah iya. ya. Kalau ini karena sudah tersistem, Mm-mm. jadinya nanti pastilah perhitungannya ya. Kecuali memang pedagangnya jualan offline dan juga online, jadi Oh, harus iya, digabung, betul. hitung lagi gitu Oke, ya. oke. Nah, agar yang sudah saya sampaikan tadi 1, 2, 3 itu tadi itu sesuai ketentuan, maka perlu diaturlah pengaturan untuk pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan pajak ini dengan menunjuk pihak lain itu. Oh, Gitu, jadi Mbak Cici. coba saya ulang. Jadi sebenarnya prinsip dari latar belakangnya adalah sebenarnya untuk memberikan kemudahan sendiri ya untuk sobat bijak ya. Betul. Jadi malah lebih memudahkan, memberikan kepastian hukum dan keadilan. Yes, betul. Jadi sekali. kalau misalkan dari latar belakang tadi mungkin bisa sebenarnya ada hal yang perlu kita garis bawahi Iya. gitu ya. Karena biar udah nggak ada lagi simpang siur ya. Betul. Ya, jadi yang perlu kita sampaikan ke kawan pajak dan perlu digarisbawahi adalah bahwa PMK ini tuh bukan merupakan pajak baru, Kak Suci. Karena ya memang dari lama sudah ada diatur gitu. Cuman mekanismenya aja yang berbeda gitu kan. Kemudian tarifnya sama loh, 0,5% masih. Oh, masih sama dengan yang PPH Betul, UMKM yang betul, biasa orang-orang iya, lebih sama. familiar itu Ya, ya. betul. Kemudian sama lagi wajib pajak orang pribadi yang omsetnya itu di bawah 500 juta tidak dikenai, masih sama. Oh, masih sama ya sebenarnya. Betul. Jadi tidak ada ketentuan, bahkan ketentuan dan tarifnya pun masih sama seperti ketentuan yang ada sekarang. Ya. Nah, yang tadi yang sudah saya sebutkan hanya mekanismenya saja yang berbeda. Yang awalnya dia setor sendiri, sekarang dipungut oleh pihak lain. Ya. Jadi yang perlu sebenarnya sangat kita tekankan di sini adalah ini bukanlah jenis pajak baru gitu ya. Hanya mekanisme pemungutannya aja yang berbeda, yang itu dilakukan oleh marketplace. Di mana kalau misalkan saya nih penjual, saya daftar di marketplace, berarti nanti saya akan dipungut langsung oleh marketplace itu gitu kan ya. Betul. Oke, jadi mekanismenya saja yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan mungkin Kak Ratri yang untuk terkait skema pasal 22 ini gitu ya, supaya lebih jelas sebenarnya seperti tadi Kak Ratri sampaikan gitu kan, sebenarnya tarifnya itu kan 0,5% ya. Betul. Jadi pada dasarnya tidak ada perubahan besaran tarif. Ya. Tapi kok misalkan kita jelaskan, kita lebih rinci gitu ya Kak Ratri ya, kalau ini setahu saya nih Kak Ratri boleh dikoreksi ya. Iya, boleh. Jadi untuk misalkan penghasilannya itu masih di bawah 4,8, artinya itu kan wajib pajak masih bisa menggunakan skema PPH UMKM ya. Betul. Atau yang kalau sekarang kan menggunakan PP 55. Betul. Itu artinya akan dipungut 0,5% dan itu sifatnya final. Betul. Jadi kan sama seperti saya tadi misalkan setiap bulan setor, jadi saya udah langsung dipungut kan Kak Suci hitung sendiri kalau dulu kan. Jadi itu sama-sama 0,5% dan sifatnya final. Betul. Ya. Iya. Oke, terus yang misalkan kalau wajib pajak di atas misalkan sampai dengan 4,8 miliar, tapi kan ada nih misalnya teman saya dia memilih menggunakan skema yang pembukuan itu loh. Jadi boleh. Itu kan artinya 0,5%-nya itu dipotong, dipungut. Tapi sifatnya tidak final. Betul. Oh, jadi kalau tidak final ini, sobat bijak ya, kalau misalkan nanti artinya bisa kita kreditkan di SPT tahunan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya sama sekali ya. Enggak, antara dipotong dipermudah. final. Iya, betul juga ya. Iya. Jadi agak beban akhir tahunnya pun juga berkurang gitu ya. Betul. Tinggal melaporkan aja. Dan sama satu lagi tadi sudah dijelaskan juga terkait batasan orang pribadi yang 500 juta. Ya kan ya. Jadi kalau misalkan ini juga selaras dengan Undang-Undang HPP yang mengatur tentang batasan dari penghasilan orang pribadi yang 500 juta. Ya. Jadi untuk skema pungutannya dia sama sekali tidak dipungut kan ya berarti ya? Betul. Sama aja ya. Berarti nanti penjelasannya di next ya. Nanti gantian Ratri lah ya gitu ya. Iya, ada syarat-syaratnya. Jadi seluruh pelaksanaan pemungutannya itu artinya dipungut oleh si pihak lain itu kan ya. Jadi saya tinggal terima beresnya aja. Yang ditunjuk. Oke. Jadi tapi kalau untuk kriteria pihak lain yang ditunjuk ini sebenarnya seperti apa Kak Ratri? Oke. Nah,
pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak ini adalah penyelenggara PMSE atau marketplace ya Kak Suci ya, yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, beberapa kriteria penunjukan ini sebenarnya ada pengaturannya, yaitu nanti di Perdirjen atau Kepdirjen. Nanti. Jadi ada aturan tersendiri yang memang belum diterbitkan sampai sekarang. Oh ya, karena PMKI juga kan baru melanda ya, jadi kita tunggu dulu gitu. Tapi bisa kita spill dulu loh Kak Suci. Ya. Apa aja di spill? Jadi kriterianya itu kita spill 3 aja ya. 3 aja boleh. Ya. Yang pertama menggunakan escrow account atau penampungan penghasilan. Jadi misalkan Kak Suci ini belanja nih ya di toko orange atau toko biru sukanya? Orange aja. Oke. Jadi nanti ketika Kak Suci belanja, barangnya belum Kak Suci terima. Nah, uangnya ini belum dikasih ke penjualnya. Oh, seperti kalau selesaikan pesanan atau apa itu ya. Oh, itu jadi ketika saya belum klik antara itu penjual dan pembeli ini terlindungi dengan adanya escrow account ini. Oh, escrow account seperti itu. Iya, betul. Kemudian jumlah transaksi dan jumlah aksesnya itu juga ada batasan tertentu nantinya selama 12 bulan. Gitu. Nah, tentunya syarat dan kriteria penunjukan marketplace ini sebagai pemungut pajak pasal 22 ini akan ditetapkan oleh menteri yang memberikan delegasi ke Dirjen Pajak ya. Nanti akan ada cap-nya dan juga akan ada perdirjennya. Jadi kita tunggu saja ya. Oh, jadi tidak ketika PMK 37 ini rilis tidak serta-merta mereka langsung mengungut gitu ya. Dong. Jadi tetap harus menunggu dari ada mekanismenya tadi. Oh, itu. Iya, betul. Jadi kita tunggu dulu. Jadi tadi, ya betul. Kita tunggu saja peraturannya dan ketentuan pelaksanaannya ya Kak Suci ya. Nah, ketika pihak marketplace ini sudah ditunjuk sebagai pemungut dan sudah memenuhi kriteria nih, lalu para penjual marketplace sendiri ini ngapain gitu? Harus ngapain? Jadi kalau harus diceritakan. Iya, jadi kan tadi kita sudah cerita dari sisi misalkan ketentuan terkait dari pihak lainnya. Yes. Ini kita sekarang cerita tentang misalkan saya tadi yang punya usaha gitu ya. Saya sebagai merchant gitu istilahnya, merchant di sebuah marketplace orange gitu ya. Yes. Nanti ketika misalkan si marketplace orange ini sudah mendapatkan penunjukan tadi gitu ya, betul. kewajiban saya adalah menyerahkan informasi ke marketplace itu. Identitas ya. Betul, jadi identitasnya itu berupa nomor pokok wajib pajak. Jadi karena saya pribadi juga sekarang kan kita sudah menggunakan nomor induk pendudukan. Betul. Atau nomor KTP NIK yang 16 digit itu. Iya, betul. Termasuk di dalamnya itu harus ada alamat korespondensi. Wajib ya. Betul, itu harus kita sampaikan ke marketplace. Oke. Juga sebenarnya untuk memberikan kemudahan pemungutan nantinya. Gitu. Nah, tadi kan di atas ada juga fasilitas untuk orang pribadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta kan ya. Nah, agar misalkan saya nih omset saya belum sampai 500 juta. Agar saya tidak langsung dipungut nih sama si marketplace orange, saya harus menyampaikan yang disebut dengan surat pernyataan. Oh, harus ada surat pernyataannya ya. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa saya memiliki omset sampai dengan 500 juta. Yes. Nah, itu harus disampaikan sebelum penghasilan itu saya terima. Ya kalau nggak tahu nanti dipotong juga. Betul, ya. makanya itulah kenapa ketika selain dari identitas tadi saya juga harus menyampaikan adanya surat pernyataan. Betul. Begitu juga dengan apabila di tahun 2005 ini ketika usaha saya kayaknya sangat membuka lebar gitu kan ya, sukses banget gitu. Ketika suatu masa saya tiba-tiba penghasilan saya udah lebih dari 500 juta. Itu sama, saya juga harus menyampaikan surat pernyataan omset melebihi 500 juta. Ya, betul. Jadi sejak itu nanti bulan berikutnya barulah saya dilakukan pemungutan oleh si marketplace. Ya, yang sudah ditunjuk ya. Dan jangan lupa disampaikannya adalah sebelum penghasilan itu saya terima nih sebagai merchant. Betul sekali. Nah, Kak Suci, pasti banyak nih yang bertanya-tanya ya. Kapan sih sebenarnya aturan ini akan diberlakukan dan bagaimana implementasinya gitu ya. Nah, tentunya nanti akan bertahap nih Kak Suci. Jadi nggak semua langsung marketplace itu ditunjuk sebagai pemungut. Banyak sekali ya. Betul. Nah, namun akan dilakukan penunjukan melalui Kepdirjen. Jadi nanti ditunjuk dulu marketplace mana yang ditunjuk sebagai pemungut. Dan juga memperhatikan kesiapan sistem dulu nih si marketplace ini untuk melakukan pemungutan di sistemnya udah siap dulu. Baru nanti
setelah ditunjuk dia bisa melakukan pemungutan. Jadi harus ada cap-nya dulu. Oh, jadi ini seperti sebelumnya kan juga ada ya penunjukan PMS yang terkait elektronik luar negeri. Ya, jadi kan betul. itu juga contohnya kan nggak semuanya langsung ya, jadi bertahap. Netflix gitu Ya, ya. sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini ada bendera merah 12-an. Oke. Kita sensor dulu nih ya. Jadi kan ada beberapa dulu sama seperti itu ya, karena Iya, nanti betul. sistemnya kira-kira mungkin berapa marketplace dulu, baru selanjutnya bertahap gitu, nggak Iya. langsung sekalian ya. Ya, betul. Jadi diingat-ingat lagi Sobat Bijak bahwa marketplace ini harus ditunjuk dulu baru melakukan pemungutan. Yes. Nah, Karati kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini ditunjuk sebagai pemungut. Nah, apakah semuanya penghasilan itu juga nantinya akan dipungut PPh 22 ini? Enggak dong. Jawabannya enggak, Kak Suci. Enggak. Singkat Iya. ya? Udah selesai berarti kita. Iya. Mungkin bisa dielaborasi lagi Iya. tidaknya itu Ya. apa aja Tentu gitu, tidak ya misalkan Kak Suci contohnya. dan Sobat Bijak. Jadi tetap ada pengecualian Mm-mm. mana-mana yang tidak dipungut oleh pihak lain ini. Oke. Nah, yang pertama ada yang Kak Suci tadi sampaikan. Kalau orang pribadi ini penghasilannya, jadi si penjual ini orang pribadi ya, penghasilannya masih di bawah 500 juta, maka ya tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Oh ya, Ya. contohnya itu satu. Ya, kemudian yang Selanjutnya. kedua penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Kemudian yang ketiga ini si merchant ini itu punya SKB Kak Suci. Jadi kalau dia punya surat keterangan bebas, maka dia tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Oh, berarti Jadi dia harus mengajukan. misalkan saya punya surat keterangan bebas dan saya sampaikan ke si marketplace Orange tadi. Ya, betul. Tadi saya nanti nggak kena juga Iya, gitu ya. betul. Oke. Kemudian yang keempat penjualan pulsa dan kartu perdana ini juga sudah ada aturannya ya kalau nggak salah ya. Oh iya. PMK 48 kalau nggak Oh salah ya, ya. jadi sebenarnya benar ya tidak ada double pemajakan Nggak dan ada lain-lain dong, ya, kan sudah karena diatur masing-masing. bahkan untuk pulsa gitu. dan kartu perdana pun masuk dalam pengecualiannya. Ya, gitu betul. ya. Kemudian yang kelima itu adalah penjualan emas, perhiasan dan emas batangan dan juga sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas, pedagang emas dan juga pengusaha emas batangan. Nah, ini juga ada PMK-nya juga loh Kak Suci. Yang terkait ini. Iya, Jadi sebenarnya betul, sudah diatur. seperti pulsa emas ini ketika sudah ada aturannya sendiri, dia tidak double lagi dikenakan peraturan di PMK 37 ini Iya, gitu ya. betul. Kemudian satu lagi Kak Suci yang dikecualikan, yaitu pengalihan hak tanah dan bangunan. Jadi kalau jual beli bisa sih melalui marketplace, tapi atas jual beli tanah bangunan ini tidak boleh dipotong atau dipungut pajak pasal 22 ini Kak Suci. Gitu. Oke, jadi tadi yang sudah diatur sendiri dan tidak masuk ke sini itu ada tadi yang seperti pulsa dan kartu perdana ya, kemudian emas dan terakhir itu tadi ada jual beli tanah. Masih ada ya jual beli tanah online itu ya? Iya. Agak ini juga ya. Jadi yang pertama tadi yang di bawah 500 juta, Ya. kemudian apabila saya sebagai merchant punya surat keterangan bebas, kemudian yang ketiga adalah misalkan dia jasa pengiriman atau ekspedisi mitranya. Oke, jadi ada 6 jenis tadi ya Karati yang Ya, betul. dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 ini. Pertanyaannya dari Ya. Kak Laras ini adalah apabila penjual lupa untuk menyampaikan surat pernyataan, apa bisa minta maaf aja atau gimana gitu? Ini saya tanya dulu nih, minta maafnya kemana? Jadi untuk apabila ketinggalan atau Iya. kelupaan pernyataan, nah ini kan asumsi ini karena tidak disebutkan pernyataan yang mana ya, gitu Iya. ya. Karena tadi kan untuk Berarti surat, ada dua ya. betul, tadi kan surat pernyataan ada dua. Yes. Apakah dia penghasilan di bawah Di 500 juta atau yang sudah melebihi 500 juta. Betul. Nah, dalam hal misalkan si Kak Laras ini baru jualan di marketplace dan penghasilannya belum 500 juta, tapi ketinggalan nih, belum menyampaikan surat pernyataan. Dan itu dengan atasnya dia akan tetap kan seharusnya tidak dipungut Iya, gitu kan ya. betul. Tetap akan dipungut sesuai ketentuan yang berlaku. Karena Iya. ketika tidak menyampaikan surat pernyataan, maka si marketplace ini secara sistemnya itu akan langsung memungut 0,5% gitu. Ya. Itu kira-kira ya. Dari Bio Algai Official. Waduh, dari wajib pajak nih kayaknya ya. Tanya dong Kak, bedanya yang dipotong final dan tidak final apa? Nah, tadi
sepertinya Kak Cici udah jelasin ya. Betul. Jadi kalau yang sih. dia omsetnya sampai dengan 500 juta sampai dengan 4,8 Ya. miliar Dan masih memenuhi ketentuan betul, UMKM ya, iya, Kak Ratri, tentu dan saja. tidak memilih untuk Skema pakai skema umum. ya umum, maka dia dipotong pasal 22 final. Nah, nanti langsung bisa dilaporkan ya ke SPT tahunan orang pribadinya. Betul. Nah, untuk yang tidak final, kalau dia omsetnya sudah di atas 4,8 dan dia misalkan omsetnya sampai 4,8 pun tapi dia memilih untuk keperluan umum, maka dia dipotong yang tidak final pasal 22-nya. Tapi dia bisa dikreditkan ya di SPT tahunannya. Iya, jadi kalau untuk perbedaan antara final tidak final memang di situ ya. Jadi kalau misalkan penghasilannya masih di bawah 4,8 dan masih memenuhi, ini ingat ya Sobat Bijak, yang masih memenuhi PP 55 tahun 2022. Yes, itu betul. Sifatnya final. Jadi sebenarnya sama aja seperti setoran bulan UMKM seperti biasa. Bukan gitu. pajak baru ya. Betul. Kemudian kalau misalkan tidak final itu adalah Sobat Bijak yang memang memilih untuk menggunakan skema umum atau penghasilannya memang sudah di atas 4,8 miliar. Ada pertanyaan dari atas nama Dwi Butitik 1. Ya. Apa ya ada alasannya apa ya ada peraturan ini baru join, maaf kalau ada yang terlewat. Aduh, ini mungkin baru selesai makan kayaknya, habis rapat apa gimana? Kalau ngantuk ya. Baik, mungkin bisa kita kembali lagi ke awal tadi ya, Kak Rati. Sebelumnya kan kita dari awal tadi kan kita sudah memberikan sedikit cerita latar belakang gitu ya. Mungkin bisa Kak Rati dibantu untuk menjelaskan kembali tadi latar belakang terbitnya PMK 37 ini apa? Ya, tentunya kita memberikan fasilitas ke kawan Sobat Bijak ya untuk dapat berkontribusi dong, bergotong royong untuk membangun Indonesia melalui pembayaran pajak. Kemudian yang kedua adalah untuk kepastian hukum, keadilan, dan juga kemudahan serta kesederhanaan administrasi. Jadi dipungut. Jadi keadilannya antara si penjual online dan juga offline itu sama-sama dipungut pajak ya, sama-sama membayar pajak, berkontribusi. Kemudian yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka pemungutan pajak. Dan yang terakhir ketika ketentuan ini nanti berjalan, maka PMK ini akan menjadi payung hukum ya, pengaturan untuk memotong atau melakukan pemungutan, penyetoran dan juga pembayaran pajak. Jadi memang perlu diatur PMK 37 ini agar ada payung hukumnya ya, yang lebih jelas. Iya, betul. Kepada marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Ini masih ada lagi pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apa ini? Selaras dengan pertanyaan. Selaras dengan pertanyaan Kak Laras gitu ya. Apakah surat pernyataan harus disampaikan ada template-nya atau wajib pajak buat sendiri saja? Jadi kalau untuk template surat pernyataan ini sudah kebetulan sudah disediakan di PMK-nya itu, ada di lampirannya. Sebenarnya format untuk surat pernyataan antara yang di bawah 500 juta dan ketika omsetnya sudah mencapai 500 juta itu sama. Tapi hanya ada beda isian aja. Ketika di bawah 500 kata-katanya yang digunakan adalah sampai dengan. Ketika sudah lebih 500 ini digunakan adalah melebihi gitu. Dan yang perlu mungkin diingatkan kembali nih ke Sobat Bijak bahwa di PMK-nya itu menyebutkan bahwa kebenaran dari surat pernyataan ini adalah tanggung jawab pribadi si pedagang dalam negeri itu sendiri. Jadi silakan untuk dimanfaatkan dan dibuat secara bijak gitu ya. Karena kalau saya baca kemarin itu ada narasi atau klausal di surat pernyataan itu bahwa saya siap menerima akibat hukum gitu. Ya, karena kan nanti akan ada cross check ya. Ada pelaporan dari pihak si PMSE ini untuk melaporkan ke kantor pajak juga. Jadi nanti akan ada sinkronisasi ya di situ. Jadi untuk wajib Sobat Bijak Rozak Fatur, untuk template-nya sudah disediakan di PMK 37. Di lampiran ya. Betul, ada di lampirannya. Bisa dicek nanti untuk bisa dibuat untuk surat pernyataannya. Betul sekali. Ini ada demi keselarasan. Kenapa dari tadi banyak kata laras ya, atau hanya perasaan saya gitu? Sekarang mulai demi keselarasan gitu ya. Izin bertanya, aturan ini sudah mulai berlaku ya Kak gitu. Ya tadi sebenarnya sudah berlaku. Cuman kan harus ada penunjukan dulu ya. Jadi kita tunggu ya Sobat Bijak, nanti akan ada per dirjen dan juga cap dirjen untuk menunjuk pihak marketplace mana yang
ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan PPh pasal Betul, 22 ya. karena memang ketika PMK ini berlaku kan nggak mungkin kita tiba-tiba si marketplace ini langsung bisa ada sistemnya Semuanya, baru gitu kan. iya, Ini harus proyek disiapkan apa dulu gitu kan, gitu satu ya. malam selesai gitu. Para Jadi jonggrang. jadi sebenarnya kalau untuk diberikan jeda karena memang agar si marketplace ini ada waktu untuk menyiapkan sistem dan ya, memberikan menyesuaikan. menjelaskan juga ke merchantnya bahwa ini loh ya. ada aturan baru gitu. Betul. Makanya sambil menunggu ada pernya ini terbit lebih dulu nih PMK Ya, 37-nya agar bisa gitu ya. disiapkan gitu ya dari pihak marketplace. Nah, ini masih ada pertanyaan satu lagi nih Kak Ratri. Kenapa tarifnya 0,5% semua, Kak? Sesuai dengan PP 55 ya, sebenarnya ini bukan pajak baru ya, Kak dan Cici kalau ya. mengacu ke latar belakang tadi Iya, sebenarnya betul. ada sudah memberikan kemudahan dan Iya, kesederhanaan. betul. Dan untuk memberikan dari kata kunci itu juga kelihatan, makanya dipermudah tarifnya Betul. hanya satu dan masih sama gitu ya dengan Yes. UMKM. Betul. Baik, luar biasa sekali bahasan kita di siang hari ini gitu ya. Terima kasih kepada Kak Ratri dan Sobat Bijak yang telah bergabung bersama kami di siang hari yang sepertinya kok di sini sih ya, itu sudah cukup cerah gitu ya. Jadi kita dengan segala kemudahan dan kesederhanaan tadi, kami harapkan marilah kita bersama-sama menjadi pahlawan masa kini dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Karena pajak yang kita bayarkan sangat berarti untuk pembangunan negeri kita tercinta dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa ini promosi pesan sponsor gitu ya. Iya, Jangan lupa untuk follow Instagram Kanwil DJP Jakarta Utara di @pajakjakut dan juga untuk subscribe channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara di @kanwil DJP Jakarta Utara. Agar Sobat Pijak tidak ketinggalan informasi terkini lagi seputar perpajakan. Gitu. Nah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Ya, jika Sobat Bijak masih ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai informasi perpajakan gitu ya, karena mungkin sekarang masih baru mencerna nih, tadi baru mencatat, baru nanti kepikiran ada pertanyaan gitu kan. Boleh. Silakan dapat menghubungi Kering Pajak di 1500200 1500200 atau bisa juga untuk DM melalui akun Instagram. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram. Apa tadi alamatnya, Kak? @pajakjakut gitu. Promosinya sudah gitu kan. Untuk mengakhiri kami sampaikan bahwa segala bentuk pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara tidak dipungut biaya alias gratis. Oke. Jadi pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.